Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu. Alhamdulillah baik. Semangat ya. Walaupun udah pelajaran jam terakhir siang-siang, tapi tetap semangat buat belajar hari ini. Pas sebelumnya Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama, Mbak Arum. Hadir Bu. Mbak Gwenda. Hadir Bu. Mbak Tawang. Hadir Bu. Mbak Ardina. Hadir Bu. Mbak Safira. Hadir Bu. Mas Pipo. Hadir Bu. Mas Alfian. Hadir Bu. Mas Yuda. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan doa. Silahkan Mas Pipo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Pipo. Ya, Ibu lanjutkan. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai kelompok sosial seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Akan tetapi pada hari ini kita akan khususkan untuk mempelajari tentang jenis dan juga klasifikasi kelompok sosial. Nah, sebelumnya untuk mengecek sejauh mana kalian sudah belajar, Ibu akan menyajikan beberapa foto tentang kelompok sosial. Nah, foto-foto ini diambil dari tugas kalian yang sudah dikumpulkan sebelumnya, yaitu mind map. Nah, Ibu ambil foto-foto dari sana. Nah, foto yang pertama, apakah ada yang bisa mengidentifikasi foto yang pertama ini tentang apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Ardina. Itu foto gambar keluarga Bu. Baik. Menurut saya gambar keluarga itu termasuk ke kelompok sosial jenis primer, karena dalam keluarga itu hubungannya yang terjadi di dalamnya itu sangat erat dan bersifat pribadi, Bu. Betul sekali. Ya, keluarga ini merupakan salah satu contoh dari kelompok sosial primer yang merupakan kelompok dengan hubungan erat dan juga sifatnya pribadi. Kemudian yang kedua. Nah, apakah ada yang bisa mengidentifikasi foto kedua? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar kedua itu merupakan gambar hemodialogi. Gambar tersebut merupakan contoh dari organisasi mahasiswa yang bisa dikategorikan sebagai kelompok formal. Sebab kelompok sosial formal memiliki pembagian kerja yang jelas dan ADART yang mengatur jalannya kegiatan kelompok seperti pada organisasi mahasiswa. Seperti itu, Bu. Baik, betul sekali Mbak Gwenda. Jadi contoh dari kelompok formal itu bisa mengambil dari organisasi mahasiswa, di mana dalam organisasi mahasiswa pasti memiliki ADART dan juga pembagian kerja yang jelas. Nah, untuk foto ketiga. Dari foto ketiga ini apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Silakan Mbak Safira. Kelompok yang ketiga ini adalah Kulon Progo-Ranar, di mana kelompok ini termasuk dalam kelompok sosial teritorial karena kelompok ini memiliki ciri khas sebagai komunitas lari di daerahnya, yang di daerah komunitas ini berada, Bu. Seperti itu. Ya, betul sekali. Ciri khas dari kelompok teritorial yakni dia berada pada wilayah tempat tinggalnya. Salah satunya ada kelompok lari atau komunitas lari ya. Kemudian yang terakhir, keempat. Nah, foto keempat apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Silakan Mbak Arum. Gambar tersebut adalah gambar dari aksi damai mahasiswa yang termasuk ke dalam kelompok sosial teratur atau publik, di mana dalam kelompok ini itu memiliki kesamaan tujuan dan pemimpin yang menggerakkan, sehingga proses terjadinya itu secara spontan, Bu. Betul sekali Mbak Arum. Jadi contoh aksi damai mahasiswa atau aksi kelompok demonstran termasuk dalam jenis kelompok sosial tidak teratur. Nah, terima kasih untuk pendapatnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa teman-teman sudah
belajar semua ya tentang klasifikasi dan juga jenis-jenis kelompok sosial. Nah, selanjutnya akan ada aktivitas. Nah, di sini yang pertama, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang dalam satu kelompok itu beranggotakan 2 siswa. Nah, dalam kelompok ini Ibu harap kalian akan berdiskusi mengenai keberadaan kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Tapi dalam berdiskusi, Ibu ingin kalian menentukan tema. Jadi nanti satu kelompok menentukan tema berdasarkan jenis maupun klasifikasi kelompok sosial. Nah, dalam kelompok nanti kalian akan saling berpendapat dan membandingkan kelompok sosial yang ada di sekitar masing-masing. Jadi nanti siswa A itu akan menyampaikan bagaimana kebiasaan dan ciri khas kelompok sosial yang ada di daerahnya. Kemudian siswa B akan memberikan pendapat dan juga membandingkan dengan kelompok sosial yang berada di wilayah sekitarnya. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu lanjutkan ya. Nah, bagian kelompoknya seperti ini. Silahkan Ibu beri waktu 2 menit untuk masing-masing kelompok mendiskusikan tema yang ingin diambil. Baik, waktu sudah habis. Silahkan dimulai dari kelompok 1 menyampaikan tema yang ingin diangkat. Kelompok 1 mengambil tema kelompok sosial teritorial, Bu. Baik. Nah, untuk kelompok 2? Kami mengambil kelompok sosial Patembayan, Bu. Baik, untuk kelompok 3? Kelompok 3 mengambil tema sosial paguyuban, Bu. Ya, yang terakhir kelompok 4? Kelompok 4 mengambil kelompok sosial sekunder. Baik, kelompok sekunder. Nah, masing-masing kelompok telah memilih tema yang akan didiskusikan ya. Nah, saat ini, sekarang Ibu akan memberikan waktu untuk kalian berdiskusi dan kemudian akan dipresentasikan. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya izin dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Baik, silakan kelompok 2. Baik, jadi di tempat tinggal saya ada kelompok remaja masjid gitu ya. Nah, tapi melihat situasi kondisi di tempat lingkungan saya memang dominasi banyak yang beragama Islam. Kemudian terdapat banyak masjid juga, jadi tidak dimungkiri bahwa memang membutuhkan suatu kelompok remaja masjid begitu. Nah, mungkin karena satu pemikiran itu mungkin bisa jadi itu menjadi kelompok Patembayan yang ada di tempat saya begitu, Bu. Baik, selanjutnya silahkan rekan dari kelompok Mas Yuda, Mbak Nawang bisa memberikan pendapatnya dan membandingkan. Baik, Bu, terima kasih. Yang pertama, remaja masjid di tempat saya itu terbentuk karena banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam seperti di tempat Mas Yuda. Tapi ada faktor pembeda, yaitu faktor usia. Jadi di tempat saya yang diutamakan itu adalah orang yang dewasa, seperti itu, Bu. Kecuali mereka yang sudah menikah itu sudah tidak wajib lagi untuk menjadi remaja masjid. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Yuda dan Mbak Tawang yang sudah membagikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang tadi dapat disimak bersama bahwa di tempat tinggal Mas Yuda dan juga Mbak Tawang terdapat kelompok sosial yang sama, yakni remaja masjid, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu sangat berbeda. Tentu mungkin akan berbeda ya, karena karakteristik dan juga budaya dari lingkungan Mbak Tawang dan juga Mas Yuda itu berbeda. Nah, selanjutnya, apa aja nih yang udah dipelajari hari ini? Tadi kan udah ada sesi menjawab foto dengan menganalisis foto-foto yang Ibu tampilkan, juga udah ada sesi diskusi. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ibu silakan. Saya, Bu, izin mau mencoba menyimpulkan. Baik, terima kasih Mas Alfian, silakan.
Jadi hari ini kita telah belajar mengidentifikasi berbagai jenis kelompok sosial dengan menebak gambar. Lalu untuk kelompok sosial sendiri terdapat banyak jenis dan klasifikasinya. Lalu tadi juga belajar bahwa kelompok sosial memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Sehingga melalui diskusi dan dengan membandingkan dua contoh kelompok sosial sejenis yang ada di masing-masing daerah, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan. Begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfian untuk kesimpulannya. Benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai klasifikasi kelompok dan juga jenis-jenis kelompok sosial, di mana dalam kelompok sosial itu ada kelompok teratur, kelompok sosial tidak teratur, dan juga kelompok teritorial. Kemudian ada juga kelompok sosial yang dibagi berdasarkan tokoh yang mengemukakan. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi tadi, kita belajar mengenai perbedaan dari masing-masing kelompok sosial, di mana masing-masing kelompok sosial ini memiliki ciri khasnya sendiri bergantung pada budaya masyarakatnya. Kemudian keberagaman dalam wilayah juga menyebabkan eksistensi kelompok sosial sejenis bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial budayanya. Nah, sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Selanjutnya, mungkin karena tidak ada yang bertanya, Ibu tutup saja ya pertemuan hari ini. Mungkin Mas Pipo bisa menutup dengan doa dipimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Terima kasih Mas Pipo, terima kasih juga anak-anak atas antusiasnya dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.